Ya kalau misalkan tidak hadir 3 kali berarti kan tidak memanfaatkan daripada haknya. Kita serahkan ke majelis hakim aja nanti yang terbaik seperti apa. Intinya kalau dari pemohon kan tidak mau melibatkan anak seperti itu. Ya, kami juga berharapkan dari pemohon juga tidak harus menghadirkan anak seperti itu. Sidang cerai antara komedian dan presenter papan atas Andre Taulany dengan sang istri Erin Taulany kembali jadi sorotan publik. Setelah beberapa kali dijadwalkan, kini sidangnya lagi-lagi harus ditunda. Alasannya, karena proses mediasi yang masih belum rampung. Bahkan dikabarkan berjalan sangat alot. Ya gimana nggak alot, pihak Erin nggak hadir mulu sih. Sampai-sampai kuasa hukum Andre memberi peringatan keras pada Erin. Jadi, apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik proses cerai Andre dan Erin yang semakin pelik ini? Sidang perceraian antara Andre Taulany dan Erin seharusnya digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Rabu 22 Oktober 2025. Namun ternyata, sidang itu tidak bisa berjalan seperti yang direncanakan. Pengadilan mengumumkan bahwa sidang ditunda karena proses mediasi belum selesai. Menurut informasi dari pihak pengadilan, kedua belah pihak belum mencapai titik temu. Dan yang lebih rumit lagi, Erin kembali tidak hadir dalam proses mediasi yang dijadwalkan sebelumnya. Kuasa hukum Andre menyebut bahwa mediasi adalah tahap wajib sebelum sidang masuk ke pokok perkara. Jadi kalau mediasi tidak bisa dilaksanakan, maka proses hukum pun ikut terhambat. Andre, ya kabarnya sih memang hari ini udah sidang. Cuman ditunda dalam artian kalau nggak salah sih ada masih mediasi, prosesnya masih mediasi. Sampai kapan ditunda? Mungkin tanggal berapa? Maksudnya 1 minggu. Berarti minta waktu 1 minggu. Mungkin alasan ditundanya kenapa sih Bang, kalau boleh tahu Bang? Alasan ditundanya kenapa ya ada yang harus diselesaikan untuk mediasi. Mungkin di luar mediasi dari pengadilan sempat juga nggak sih Bang akhir-akhir ini dimediasikan secara kekeluargaan gitu Bang? Kalau dari keluarga mungkin ada ya, cuman kan selaku PH pastinya kita diupdate ya, cuman dari keluarga sendiri pasti adalah itu untuk dimediasikan baik dari pemohon ataupun termohon, cuman kan pastinya nanti diupdate ke kita. Ya doakanlah yang terbaik mediasinya seperti apa. Kuasa hukum Andre kemudian memberikan peringatan keras kepada pihak Erin. Ia mengatakan bahwa bila Erin kembali tidak hadir dalam sidang mediasi minggu depan, maka dirinya telah abai terhadap haknya sendiri. Kuasa hukum juga menegaskan bahwa Andre sudah sangat ingin bercerai. Andre disebut sudah menyiapkan mental untuk menyelesaikan rumah tangganya yang telah dibangun bertahun-tahun itu dengan damai tapi tegas. Kalau misalkan tidak hadir 3 kali berarti kan tidak memanfaatkan daripada haknya. Kita serahkan ke majelis hakim aja nanti yang terbaik seperti apa. Kita juga kan tunduk pada pengadilan ya, seperti apa nanti prosedurnya ya kita ikutin seperti itu. Masih berharap damai di mediasi itu Mas? Kenapa? Masih berharap damai atau tentrem di proses mediasi itu? Ya kalau dari Pak Haji sih masalah perceraian ini tetap cerai. Ya intinya mungkin bermediasi ini ada di luar daripada setelah perceraiannya, bukan sebelum perceraiannya. Seperti itu yang akan dibahas. Ya mudah-mudahan bisa datang. Doakan Pak Haji sehat, termohon juga sehat, bisa datang dan bisa memperlancar proses persidangan seperti itu. Dari hasil informasi pengadilan, sidang berikutnya akan dijadwalkan minggu depan dengan agenda laporan hasil mediasi. Jika Erin masih tidak bisa hadir, maka sidang akan langsung berlanjut ke tahap pembuktian. Artinya, proses akan masuk ke inti perkara, mulai dari bukti material, saksi, hingga dalil penyebab perceraian akan dibuka secara resmi di depan majelis hakim. Sidang ditunda masih proses mediasi. Oke. Jadi untuk sidang lanjutan nanti tanggal berapa Bang? Kemungkinan di hari Rabu lagi kan ditunda semua. Agendanya mediasi juga? Agendanya hasil mediasi. Tapi Pak Haji Andre mungkin berharap bertemu dengan Erin di sini untuk bisa bilang tuh menyelesaikan secara langsung gitu di muka persidangan.
Ya harapannya seperti itu. Kalau tidak hadir, Erinnya sidang Sidang tetap dilanjut berlanjut ke tahap pembuktian dong. Kalau misalkan tidak dihadiri, nanti misalkan hasil mediasi seperti apa, otomatis kepada pembuktian. Kuasa hukum Andre juga menyampaikan agar Erin tidak membawa anak-anak lagi ke pengadilan. Peringatan ini sontak menjadi sorotan publik karena sebelumnya sempat terlihat Erin datang ke pengadilan sambil menggandeng anak-anaknya, membuat banyak media menyorot momen tersebut. Ya intinya kan dari pemohon sendiri kan tidak menghadirkan saksi ya, terlepas dari termohon menghadirkan saksi ya itu haknya dari termohon. Intinya kalau dari pemohon kan tidak mau melibatkan anak seperti itu. Ya, kami juga berharap kan dari termohon juga tidak harus menghadirkan anak seperti itu. Tidak dibolehkan lah. Anak fokuslah urusan anak. Ya orang tua kan urusan orang tua sendiri kan. Ya, ini urusan batin orang tua, suami istri ya urusan orang tua lah, jangan melibatkan anak. Seperti itu. Apalagi anak sudah dewasa, jangan dilibatkan. Namun tak hanya di pengadilan, drama perceraian Andre dan Erin juga merembet ke media sosial. Erin pernah mengunggah postingan di Instagram dengan nada yang cukup tajam. Dalam unggahan itu, Erin menulis caption panjang yang seolah-olah mengancam akan membongkar aib sang suami. Setelah itu, Andre justru menanggapi dengan sangat santai. Ia memposting sebuah foto dengan caption singkat, "Okein aja biar cepet beres." Kalimat pendek itu langsung viral dan dianggap publik sebagai sindiran halus dari Andre untuk Erin yang selalu emosional di media sosial. Netizen pun ramai-ramai memberikan komentar. Banyak netizen yang mempertanyakan kejanggalan dari Erin. Kalau Erin juga sudah muak, kenapa tidak ingin bercerai? Kenapa harus sampai mengancam bongkar aib? Sebagian lainnya menilai Andre terlihat lebih dewasa dan mendukung untuk segera bercerai. Andre tampak memang sangat sudah muak dan mau cepat beres. Sementara itu, kuasa hukum Andre tidak mau menanggapi soal perseteruan antara Andre dan Erin di media sosial, apalagi tentang Erin yang akan bongkar aib Andre Taulani. Ia juga tidak tahu siapa yang membocorkan gugatan cerai di media sosial. Dari pihak si Erin kan akan membongkar aib-aib Andre Taulani. Nah, kami tidak menanggapinya dan kami tidak mau berkomentar terkait hal tersebut. Jadi pada intinya Pak Haji fokus pada perceraiannya aja. Oke, kalau soal dugaan yang kemarin bocor itu, Ya, itu dari pihak mana mungkin? Kami nggak tahu itu dugaan bocor dan lain sebagainya.
saya pastikan bukan dari kami. Itu kan bisa aja, bisa diakses, bisa diupload, karena kan bisa diperhatikan sendiri itu kan, jelas itu direktori putusan Mahkamah Agung. Nah, itu kan tidak bisa dihapus, itu tidak bisa dihilangkan kan, siapa aja bisa mengakses. Cuman yang mengaksesnya dan menyebarkan luaskan itu sendiri kan saya nggak tahu juga itu siapa. Tapi isinya benar ya, seperti itu. Kami tidak Kondisi membahas pokok perkara, ya intinya seperti itu. Karena ini kan masih sifatnya tertutup, seperti kita ketahuin. Jadi nanti aja lah kalau sudah putus nanti silakan bisa dilihat. Kini semua mata tertuju pada sidang minggu depan. Jika Erin tetap tidak hadir, maka sidang akan langsung masuk ke tahap pembuktian. Dan dari situlah semuanya akan terbuka lebar. Mulai dari alasan perceraian hingga harta dan hak asuh anak. Sementara itu, publik berharap agar pasangan ini bisa menyelesaikan masalah mereka dengan kepala dingin tanpa harus saling menyindir lagi di media sosial. Bagaimana menurut kamu? Apakah Erin akhirnya akan hadir dan mengikuti proses mediasi? Atau justru memilih absen lagi dan membiarkan proses hukum berjalan tanpa kehadirannya? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya! Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.